Ustadz Salafi Wahabi itu ketika menolak adanya bid'ah hasanah selalu membawakan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dolalatun. Ketika ada orang yang membagi bid'ah, misalnya Imam Syafi'i, puncak argumentasi mereka dalam menolak ini adalah ucapan Imam Syafi'i bukan dalil. Yang harus kita ikuti bukan imam, tetapi Nabi Muhammad SAW. Sudah nyata-nyata Nabi Muhammad yang mengatakan semua bid'ah, kok ada yang membagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah satu dari propaganda kalau bahasa saya, Ustadz Salafi Wahabi itu ketika menolak adanya bid'ah hasanah selalu membawakan sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dolalatun. Semua bid'ah itu sesat. Ketika ada orang yang membagi bid'ah, misalnya Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani, pada puncak argumentasi mereka dalam menolak Imam Syafi'i ini adalah mengatakan bahwa ucapan Imam Syafi'i bukan dalil. Yang harus kita ikuti bukan imam, tetapi Nabi Muhammad SAW. Sudah nyata-nyata Nabi Muhammad yang mengatakan semua bid'ah, kok ada yang membagi? Cara pikir seperti ini adalah persoalan kalau kita mau waras. Sekarang, kullu bid'atin itu tidak bisa kita artikan Nabi Muhammad SAW tidak membagi bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan kullu bid'atin dolalah. Tidak mengatakan latang kosimul bid'atu. Bukan mengatakan tidak ada pembagian bid'ah. Bukan. Tetapi mengatakan, dan bahasa Arab pula, kullu bid'atin. Maka ketika ulama berbeda memahami, wajar. Karena kullu itu tidak mesti artinya semua. Kalau tidak semua, berarti kan sebagian. Kalau sebagian, berarti ada bagian yang lain. Simple kan? Saya tidak usah bawa kitab jauh-jauh ya. Head to head dengan Al-Quran saja ya. Ketika kasus Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam ya, atau Nabi Khidir ya. Di situ ada peristiwa Nabi Khidir membolongi perahunya. Tujuannya apa? Agar tidak diambil oleh perompak. Al-Quran menggambarkan perompak itu ya'khudu kulla safinatin ya. Perhatikan. Ini saya kira mudah dipahami ya. Jadi ada perompak ya, yang aktivitasnya adalah ya'khudu kullah safinatin, mengambil semua perahu. Kalau kullah di sini diartikan semua perahu, masuk akal nggak kalau Nabi Khidir membolongi perahunya dengan tujuan agar tidak diambil perahu itu oleh si perompak ini, sementara si perompak yang dijelaskan oleh Al-Quran itu mengambil semua perahu. Kan mesti ada ketidaksinkronan ini ya. Apa maksud Anda merusak perahu ini sementara dia akan mengambil semua perahu? Maka oleh ulama dibahas. Bukan Nabi yang menyabdakan, tapi ulama yang membahas. Ternyata yang diambil oleh perompak itu hanyalah perahu-perahu yang bagus. Walaupun bahasanya kulla safina. Berarti tidak semua perahu, iya. Semua perahu tapi kategori yang baik itu yang diambil. Untuk menyelamatkan perahunya, maka dijelekkanlah perahu yang ditumpangi Nabi Khidir itu. Dirusakkanlah, dibolongilah. Berarti kan terbukti bahwa walaupun kullu diartikan semua, ternyata bukan berarti semuanya. Ya. Semua perahu bisa jadi artinya adalah bukan yang baik atau yang buruk, tapi semua yang baik-baik saja. Bisa jadi seperti itu. Al-Quran juga yang lain bahwasanya angin topan menghancurkan kulla syai', semua hal gitu. Yang banyak yang tidak dihancurkan oleh angin topan ketika Allah mengazab sebuah kaum dengan angin topan atau dengan apa? Batu nggak hancur ya. Tapi bahasanya sama memakai kullu. Ya. Jadi tidak mesti kalau kullu itu artinya tidak ada pengecualian, itu tidak mesti ya. Ini kan bahasa. Kalau sudah seperti itu berarti dalam hadis pun kullu itu bukan semua. Mesti ada yang tidak. Maka Imam Nawawi mengatakan al-aghlab, pada umumnya. Maka dijelaskan itu adalah amun secara narasi am, tapi yuradu bihil khos ya. Amun maksusun ya.
Apa hadis yang menghususkan? Ada. Man sanna sunnatan hasanatan. Apakah Nabi yang mengatakan ini mentahsis hadis itu? Bukan, ulama. Nabi tidak akan pernah mengatakan ini menghususkan hadis itu. Tidak akan pernah. Ini menasah hadis itu. Nggak akan pernah. Nasah mansuh, tahsisus sunnah bis sunnah, tahsisus sunnah bil kitab, tahsisul kitab bis sunnah, itu tidak pernah disebutkan oleh Nabi. Tetapi ulama yang memahami itu, membangun kerangka hukumnya. Ya. Jadi jangan kita berpikir itu, berislam ini cukup mengikuti ucapan Nabi seperti yang terucap. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu mantuk. Mengandung banyak makna, mengandung banyak pemahaman. Maka kita butuh orang-orang yang faham, memilah-milah mana makna yang relevan, mana makna yang hanya kemungkinan tetapi lemah. Ada yang lebih kuat. Maka itulah namanya ijtihad ulama. Majalul ijtihadi al-adillah ad-donniyah. Atau ma waroda donniyad dilala. Sesuatu yang terredaksikan dalam keadaan dia itu artinya atau maknanya itu multi interpretasi. Kalau sudah seperti ini enak kita beragama. Kamu kok tidak sama dengan saya padahal sama-sama ikut Quran, sama-sama ikut hadis. Iya, karena memahaminya berbeda. Dan ini gambaran ini terjadi di zaman Nabi. Sabda Nabi sama, jangan sholat asar sebelum sampai di pemukiman Bani Quraidah. Ucapan Nabi seperti itu saja. Sahabat sebagian memahami, oh kita sholatnya nanti kalau sudah sampai Bani Quraidah. Sehingga sampai Bani Quraidah waktu asar sudah habis. Tapi tetap mereka, ya sudah saya tidak akan sholat sebelum sampai Bani Quraidah. Sebagian lagi memahaminya berbeda. Maksud Nabi itu mungkin mengira sampai ke Bani Quraidah itu kita masuk asar. Faktanya jauh sebelum masuk Bani Quraidah kita sudah masuk waktu asar. Bahkan terancam kalau sampai ke Bani Quraidah habis waktu asar, maka mereka sholat duluan walaupun belum sampai ke Bani Quraidah. Apakah berarti ini golongan ini menyelisihi sabda Nabi? Bukan. Sabda Nabi sama, tetapi dipahami oleh dia seperti itu. Dan Nabi tidak menyalahkan keduanya. Jadi biasa. Biasa karena Nabi seringkali ucapannya itu ijaz, singkat, padat ya. Ciri-ciri orang bahasanya fasih ya. Az-zaki ya. Al-ijazul lidzaki. Tradisi orang-orang cerdas itu berbahasa tidak bertele-tele, simple ya. Makanya wajar pemahamannya berbeda-beda. Jadi pada akhirnya kalau kita memahami bagaimana beragama dengan benar, bagaimana beragama dengan standar yang baku, maka kita tidak akan risih dengan perbedaan. Tidak akan risih karena melihat orang lain tidak sama. Kok bisa tidak sama? Nabinya sama ya. Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Umar ini sama-sama berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mendapatkan Al-Quran langsung dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Mereka berbeda dalam hal yang sangat krusial, yaitu tentang menikahi wanita ahli kitab, bukan wanita muslimah. Ibnu Umar mengatakan tidak boleh. Ibnu Abbas mengatakan boleh. Ini perbedaan terjadi di fase generasi emasnya Islam. Ya. Dan itu biasa. Apalagi sekarang kita sudah ribuan tahun. Bagaimana mungkin kita tidak berbeda? Ya. Maka kalau kamu mengatakan yang tidak sama dengan kamu itu tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Nabi, ya yang harus diperbaiki itu otaknya. Otaknya rusak. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.